Vivoji Channel ya, channel gadget interesting. Oke guys, saat ini kita sedang berada di Kecamatan Seberang Ulu 1 dan di video kali ini kita ditemani Pak Camat untuk mereview Kampung Siabang yang terkenal sentra iwa asin Kota Palembang. Kita tingkat Kampung Siabang. Jadi kalau yang warga dulur-dulur tetangga jerangat yang mau iwa asin bersih, segar dan cepet, yang pengen nikmat itu silakan ke Kampung Siabang, Lorong Keramat, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Yaitu 1 radionya UMKM. Sekarang kering kayak gini sekitar 45. Itulah ada langganannya Pak ya? Iya, ada langganan. Ya, kadang 50 boleh, kadang 60 boleh duitnya. Hari ini aneh nih. Dengan banyak orang senang ke kampung ini, akan banyak yang datang di sini. Oh, kampung sini aku motor aku aman, dijamin PRT. Ini UMKM itulah ada. Tetap melayani masyarakat. Iya, administrasi tidak ada hambatan, harus yang menjadi utama kan, karena sudah ditunggu kan. Sentral iwa asin ini itu ada koperasinya atau siapa? Nah, itulah yang ingin kita datangi. Kebetulan saya sudah 3 kali ke sini ya. Yang pertama untuk melihat usaha mereka di zaman pandemi kan. Kita perketat mereka suruh pakai masker. Nah, yang kedua kami lihat geliat pertumbuhan ini semakin bertambah, semakin banyak agen-agen iwa asin kan. Di kawasan itu. Iya. Dan ini memang sudah lama, tapi memang belum ada kepengurusan ataupun semacam paguyuban. Jadi masih sendiri-sendiri. Nah, inilah yang perlu kita dorong dengan masih secara independen itu. Iya. Jadi karena independen ini soal harga terus stok itu tidak terkendali. Iya, jadi dia nih mikir ke agennya masing-masing. Nah, kalau sekarang ini kan kita adakan paguyuban, jadi kita tahu potensi yang ada di kampung ini. Misalnya kalau sudah ada 15 agen, kemudian juga karyawannya 1 agen saja bisa 5, termasuk nelayannya, informasinya harus ada yang ngambil ke Sungsang ya. Jadi terkait berarti satu usaha itu bisa mempekerjakan 10 orang karyawan. Untuk yang jemur. Jadi memang di sini sama persis dengan PP Tanggorajo, cuman beda di sana PP Tanggorajo itu sentra PP, ini sentra iwa asin. Sentra iwa asin. Meskipun bahan-bahan itu masih ngambil dari daerah lain. Bahan bakunya dari daerah lain. Tapi termasuk luar biasa karena di tengah-tengah kota Madya Palembang ada sentral iwa asin. Betul. Termasuk luar biasa di Kecamatan Seberang Ulu 1. Dan juga Pak, keuntungan kita kalau misalkan keuntungan bagi pedagang-pedagang ini, keuntungan mereka itu dengan adanya apa yang kata Pak Camat tadi itu paguyuban, itu keuntungan apa keuntungannya? Ya, dengan adanya paguyuban ini kan bisa menambah deh. Jadi kita rencanakan jadikan juga tahun ini sebagai kampung kreatif ya. Kampung kreatif. Jadi perlu juga dukungan dari masyarakat dan stakeholder yang lainnya. Misalnya pengaturan parkir, persatuan tamu, keamanan, jangan sampai motor menghilang, kan? Mobilnya dicoret-coret, itu yang kita harus rubah budaya mindset itu kan. Makanya kita ingin sekali kita populerkan ini sebagai sentra iwa asin Palembang, dan kita singkat Siabang. Nah, jadi kampung Siabang. Kalau mau nyari iwa asin, kita ke kampung Siabang. Ke kampung Siabang. Ya, ini nanti mungkin akan lihat sendiri, ada filosofinya. Jadi
ibu-ibu itu berlomba-lomba dalam menyiangi ikan. Nah, semakin banyak dia nyiangi, timbangannya kan lebih banyak, akan menghasilkan bervariasi keuntungan dia akan sebagai upaya harian dia. Nah, di sini kami lihat pola ini memang berbasiskan kinerja ya. Jadi siapa yang masuk Lembang begancang dia lebih banyak duitnya. Jadi harus BGC di sini. Siapa yang begancang dia lebih banyak. Nah, jadi iya ada perlombaan lah walaupun sesama pegawai ada perlombaan. Iya. Manjada wajada. Mau wajada. Oke. Kebetulan bulan Ramadan Pak. Iya. Sini lawan. Rumah kita mana? Itu Pak. Oh yang ini ya? Iya. Oh iya. Kakek kita ini sama cak PP7 dulu kan kita pasang merek saya kita cetak ke banner. Banner kecil Pak ya. Iya, meter kali setengah kan? Iya Pak. Kita branding kan? Kalau yang lain pengangguran bisa begawi. Jadi mana lah kan Pak ya? Berarti kita datang ke Sungsang apa Sungsang? Yang Sungsang datang ke sini. Yang nelayannya? Iya, nelayan bawa ke sini. Lah sudah berapa tahun Pak berarti ini? Sekitar sudah hampir 12 tahun. 12 tahunan ya? Iya. 12 tahun ya. Oke, jadi kata Bapak tadi kan ada hari-harinya, kadang juga masih tipe ini, besok ada tipe lain. Iya, Kalau ini tipe berapa, tipe apa nih? Kalau ini tipe iwak belis ini. Oh, iwak belis. Iwak belis. Untuk sekilonya berapa sekilonya? Sekilonya aman sekarang kering kayak gini sekitar 45. 45 kilo. Iya. Itu untuk langsung ke konsumen atau ke langsung ke agen lagi? Ke agen. Ke agen. Berarti iya. Agen atau pengecer itu harganya lebih dari situ? Iya, lebih dari situ. Pajak mungkin 50 entah kan. Nah ini proses mentahnya, ini kan proses kalau mentah dari nelayan dari Sungsang, terus ini dijemur baik apa ada ini lagi, apa diproses lagi, apa disiangi atau apa namanya? Langsung dijemur ini Pak, langsung dijemur. Kalau ungkul itu diproses lagi Pak, dikasih garam, dicuci. Oke. Ya, makasih Pak ya. Oke. Thank you. Sintra ya asin Palembang. Katanya siapa? Walaupun bulurannya tetet Dewi. Jadi Mak Mano, hari ini jemuran berapa? Hari ini jemuran sekitar 500 kilo Pak. Wow, 500 kilo. 500 kilo. Sama ton berarti. Nah, di mana jemurannya? Ini Siapa nama kita Pak? Pak Joni. Pak Joni. Ayo Pak Joni. Pak Joni tunjukkan dulu. Yang mana Pak Joni? Yang jemuran. Assalamualaikum Bu. Ini Pak jemuran Pak. Oh ini. Iya, jemuran pagi tadi Pak. Oh jemuran pagi tadi. Jam berapa mulai jemur? Jam 4 subuh. Oh. 4 subuh Pak ya. Oh jam 12 sudah diangkat ya. Pak Joni sudah berapa tahun Pak Joni bergelut di wasin ini? Sekitar 10 tahun Pak. 10 tahun. Berarti 2011. 2010. Oh 2010 11 tahun.
Ini iwaknya dari mana Pak? Dari Sungsang. Dari Sungsang. Sungsang kita yang sana Pak ya? Apa Sungsang sini? Kita beli di sini. Oh, dari Sungsang yang datang ke bahan baku sini. Kita langsung ngolahnya. Itulah ada langganannya Pak ya? Iya lah, ada. Kalau misalnya kita ngambil dari Sungsang tuh, kilo mentannya berapa harganya? Kalau harga tidak nanti juga, tidak pasaran di Palembang. Iya, rata-rata masukku. Rata-rata 5.000. 5.000. Nah, 5.000 iwak mentah ya. Setelah diolah jadi iwak asin ini yang sekilo tadi berapa jadi? Di per kilo. Iya. Bukan hasil ininya Pak. Sekilo lagi tak kalau sudah dibedah tadi kan? Bisa Pak, dia tuh kalau sekilo itu jadinya 3,5. Oh, 3,5. Per 3 Pak ya? Iya, jadi kalau sekilo dulu 35 kilo. Oh, sekuintal, sepikul, 35 kilo iwak asin. Inilah hamparan iwak asin punya Pak Joni. Ini apa namanya? Jemuran. Ini ya jemuran Pak. Nah, berapa jemuran Pak nih? Jemuran ini atau 15. Tahu ku lebih 15. Buat mantap-mantap. Bisa karyawan macam. Yang di darat aja nggak tempat kita ini Pak. Oh, yang tadi. Iya. Ini ada darah. Iya. Yang di simpang kali kan? Iya. Itu 15 tahun. Berarti kalau misalnya Pak Joni ya, kalau dihitung 1 bulan Pak, kalau berjalan normal berapa lah? penghasilan. Penghasilannya itu 500 kali sebulan itu kalau ada terus ikannya 7 juta 8 juta. Untuk Bapak pribadi ya, di luar yang upah karyawan yang lain-lain. Sangat menjanjikan Pak. Karyawan berapa? 12, sama untuk nyemur. Berarti 15. Oh, berarti satu orang agen bisa 15 pegawai, baik. Ya, jadi kita pada hari ini berkunjung kembali di sentra Iwak Asin Palembang yang akan kita populerkan sebagai Kampung Si Abang. Nah, biar mudah ingatnya Ini ada Bu Meli, kemudian Bu Lurah, Pak Joni di Pak RT. Nah, kita sekarang lagi berada di RT 05, RW 01, 02, Kelurahan 5 Ulu bersama pemilik sentra Iwasin atau agen Iwasin. Dan ini ada di hadapan kita nih penyiang iwak. Nah, penyiang iwak ini siapa namanya Bu? Bu Jamila yang baju itu oren Indun. Yang tengah merah Eva. Itu Gila. Ada 4 orang penyiang iwak. Kemana? Potong cuci cuma pandi. Jadi hari ini sudah 3 kali nimbang Bu ya? Tadi nimbang pertama berapa kilo? Yang kedua tadi? 6 kilo juga. Nah yang hari ketiga nih? 16. Karena olah siang mungkin mulainya Bu ya? Karena bahan dari baru datang. Iya, jadi mati kupat. Babe buat kupat juga. Tapi rata-rata tiap karya ini penyiang iwak ini cari 70 kilo Bu ya? Kalau di rupiah kan berapa tuh Bu? Pak Joni? 70 kali? 700 juga lah, per kilo. Oh 70 kali 700? Iya. Berarti 49.000 Bu ya? 49.000.
7 kali 7. Iya. 9.000 kalau 70 kilo ya. Kalau bisa 100 kilo. Makan lain, Pak. Oh, duit makan tanggung. Pak Joni yang tanggung. Kalau dia masak makan, kalau dia itu kalau ganti duit. Oh. Duit makan berapa satu orang? 10.000. Ya siapa nang juk makan di Palembang hangat ini? Kecuali bos yang asin ini. Masak tuh, Pak. Hah? Masak rumah dia dekat rumah Pak Joni ini darat. Jadi darat di sini. Kalau ini masak tuh. Masak tuh. Yang jelas nasi panas. Iya. Kecap manis. Orang makan. Nasi dulu. Sambal calo. Udah lama lah, 10 tahun lebih. Sudah 10 tahun lebih Iya. menjadi seorang penyiang ini ya. Iya. Minimal bisa membantu perekonomian keluarga lah ya. Iya, ya. Untuk penghasilan sehari itu hasilnya berapa? Berapa kilo? Berapa duit? Ya kadang 50 boleh, kadang 60 boleh duitnya. 60.000 itu sudah termasuk uang makan. Iya. Bersih 60.000. Iya. Lumayan juga Bu ya. Iya. Iya. Terus ini ada kesulitan nggak untuk dalam proses penyiangan ini? Apa ada ikan-ikan yang sulit? Ikan-ikan itu nggak? Tidak katik. Tidak katik kesulitan yang batu ngelatih dia. Iya. Latih dengan batu lah kalau landep. Berarti setiap saat langsung itu ada menyiapkan ini apa? Batu asa ya? Biar landep latihnya. Kalau landep, semakin landep semakin cepat untuk nyanyian. Iya, iwaknya tidak rusak kalau landep. Oke, thank you Bu ya. Iya. Untuk proses untuk menjadi ikan asin yang sudah dijemur ini, proses awalnya itu kan harus disiang dulu. Setelah disiang digaramin, dibimbing dulu. Oke. Setelah ditimbang, terus ini ini pencucian lagi? Iya, dicuci, dibersihkan, setelah dibersihkan digaramin. Berarti butuh proses berapa lama untuk penggaraman? Satu malam. Oh, 1 malam. Iya. Berarti ada selain ada karyawan yang tukang untuk siang, terus ada karyawan untuk pembersih. Iya. Setelah pembersih baru digarami. Digaramin. Setelah itu besoknya pagi dijemur. Besoknya baru dijemur. Ya, lain karyawan lagi. Iya. Oh, berarti banyak karyawan ya? Iya. Berarti sangat menyerap lapangan pekerjaannya. Kerjaannya, Pak. Oke. Oh, ini untuk penggaraman juga harus disusun seperti ini ya? Iya, disusun, Pak. Oke. Jadi tidak sembarang pasti. Jadi kadar garamnya benar-benar menyerap ke daging-dagingnya. Iya. Oke. Terus setelah di 1 hari 1 malam kan untuk ininya kan? Iya, setelah semalam, besok paginya dijemur. Dijemur. Ya. Masih jemuran. Nah untuk proses penjemuran ini sampai kering atau memang ada waktu-waktu tertentu, misalkan berapa jam harus diangkat itu apa? Kering. Ini kalau cuacanya panas sampai jam 12 sudah diangkat itu, Pak. Udah kering tuh. Oh, berarti nggak harus ada target berapa hari terus diangkat nggak? Enggak. Yang penting kalau cuaca panas, kering, 1 hari kering diangkat, dijual. Langsung dijual. Ya. Dijual itu ke agen apa ke pengecer? Kalau kita ke agen, Pak. Agen. Iya. Kalau untuk ini tipe ikan apa namanya? Itu kepala batu itu. Oh, ikan kepala batu. Ya. Nah, ikan kepala batu ini untuk 1 kilo berapa 1 kilo? 1 kilo kalau untuk harga sekarang ini 16.000. 16.000 itu Ya. harga ke konsumen langsung apa ke ini? Ke Harga agen? ke agen. Ke agen. Ya. Berarti kalau di pasaran bisa 20.000 berarti? Iya. Terus soal bahan ini langsung dari nelayan ini apa kita sendiri yang mencari? Ini dari apa tuh? Dari nelayan ada yang belinya, Pak. Orang di Hulu. Oh, berarti ada pengepul lain? Ya, ada pengepul. Dari nelayan terus dibeli oleh pengepul, Pengepul. kemudian di store ke sini? Iya. Oke, berapa 1 kilo itu ini? Untuk sekarang ini harganya 4.000. 4.000 1 kilo? Iya. Oke. Oke, berarti sangat membantu untuk warga Ya, setempat ya, untuk masyarakat. memberikan pekerjaan masyarakat Karena kan? banyak membutuhkan karyawan. Karyawan. Ya. Harapan kepada pemerintah ini dengan usahanya Mamang ini gimana? Oh, harapan dari pemerintah ya supaya masyarakat yang terpencil ini bisa dipantau, bisa dapat bantuan.
ya bisa meringankan lah kami masyarakat terpencil ini Pak. Bisa harus sering dikunjungi seperti Dikunjungi, Kecamatan tadi iya. untuk melihat usaha-usaha yang ada di Kecamatan Seberang Ulu 1. Iya, usahanya kan usaha menjanjikan itu Pak. Menjanjikan ya. ya. Oke. Untuk Bang Cek Bicek spray menganget yang nak beli ikan asin di 5 Ulu di Kampung Si Abang, di telepon nomor 0812 7148 4664 sama Bapak Joni. Dulur-dulur Palembang hangat yang pengen makan iwa asin dan pengen iwa asin yang murah, gurih dan lezat, silakan bertamu ke sini di Kampung Sentra Iwa Asin Palembang, Kampung Siabang, RT 05 dan sekitarnya, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Selain kita belanja iwa asin yang murah segar, kita juga dapat melihat view Musi 6. Jadi belanja dapat, wisata juga dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. John oke. John Channel oke. Untuk jualan yuk. Untuk bulan puasa tadi, lebaran. Iya. Berapa Bu dijual sekali itu? 100-nya, 3 itu 17.000 100 iko. 17.100 iko. Iya. Oh berarti Kalau 10 ikanya 5.000 di sini. Kalau berarti- ikaan. Berarti sebagian masyarakat Seberang Ulu 1 ini pengrajin ini juga Iya, lebaran perajin ya? kupat. Untuk Kalau nak untuk kalau nak musiman ya? lebaran ya. Oke. Iyalah. Iyalah. Thank you. Ya. Ini Ibu berapa kilo ini Bu? Jemuran hari ini? Ini hasil jemuran hari ini Bu ya? Oh, ini yang sudah kering. Nah, jadi yang sudah kering langsung dikotai ya, pakai kardus-kardus. Ini satu kardus berapa? 10 kilo, 10 kilo. Sudah terkumpul berapa nih siangnya? Belum. Oh baru habis jemur ya. Inilah hampir kotak kelima ya. Kalau biasanya Bu sehari-hari berapa kilo lah yang ini nih? Enggak, kalau yang setumpuk ini yo. Ada 70 kilo nih. 2 pikul ini. Oh, ini sudah 2 pikul. 20 dus ya. Sambil nunggu yang lain tadi ya. Ini sudah ada yang pesan, Bu? Sudah ada yang pesan? Masya Allah, sudah ditunggu berarti? Dari mana pesan? Oh, 10 dulu. Agen besar. Jadi agen yang datang ke sini ya? Enggak. Oh, kita yang nganter. Rencana hari ini lah kirim. Iya, kita Ya, Ibu siapa namanya? mau lewati. Mulyawati. Karyawan berapa totalnya? Totalnya kalau yang Total yang 6. kalau yang bagian Uyai 4. Bagian Yang ini apa yang Uyai 4. Nguyahi nama istilahnya. Oh, main 4. Jadi orang 10. Termasuk Ibu Dewe jadi juga 11. Oh. Yang mau lain lagi. Nah, ini telah yang Uyai. Oh iya, tadi lah, inilah. Yo. Jadi kalau normal berapa sehari upah gitu? Pendapatan? Tergantung kota. Misalnya 50.000 sehari ya, Po. Dapat 50.000 sehari ya. Minimal itu ya. Kalau paling besar bisa 100. Ah, yo lumayan nak kemana tuh emang ngangan nyari di 100.000. Yang penting halal Pak ya. Yo. Jadi di sini nih apa Bu kesannya Bu? Masin iwaknya, apa iwak asinnya masin, tapi hasilnya manis. Soekarno Hatta. Baik Pak ya? Wajib lapor ke rumah Pak RT dulu. Nah itu kesepakatannya. Jadi dia ini sebagai apa? Pembeli iwak asin, agen. Jadi kita bisa data.
Siap. Yo, kamu atas nama paguyuban, bukan RT lagi. Kalau RT kan terbatas wilayah. Jadi siapapun yang datang, nah tolong diajak, dia ada dipandu nah. Dia nak biwasin kemana kan? Yo. Dengan banyak orang senang ke kampung ini, akan banyak yang datang di sini. Oh, kampung sini aku motor aku aman, dijamin PRT. Barangnya murah. Tidak kasih rasa was-was. Nah, itu yang paling penting Pak. Kalau tanpa dukungan dari kita pemerintah, RT RW, ya tidak berkembang-kembang kan. Ya. Itulah makanya kita canang ke kampung kreatif itu lagi. Salah satu tujuan kita Pak. Oke Pak Camat, tadi dari waktu kita kunjungan ke kampung Si Abang, Ya. terus aku juga tuh banyak hamparan iwak masin kan. Betul. Itu sepertinya termasuk bisa menyerap lapangan pekerjaan yang luas Pak ya. Betul. Jadi kita perhatikan tadi ya di sentra iwak asin Palembang, Lurahan 5 Ulu tadi, Lorong Keramat, bahwasannya sangat banyak menyerap agen iwak asin ini, menyerap tenaga kerja ya, pertama ibu-ibu dengan kepiawaiannya untuk membersihkan ikan, kemudian ada yang tukang cucinya itu yang laki-laki, kemudian yang jemur, dan ini juga semua kalangan umur ya. Karena SD juga zaman pandemi ini sudah belajar mencoba-coba, lumayan lah untuk menambah uang sekolah mungkin kan. Yang kedua juga yang lansia, bapak-bapak seperti kita temukan tadi yang di rumah ibu tadi, dia bisa masih produktif walaupun sudah lansia, tapi tugasnya yang ringan, yang mimilah yang iwak yang sudah kering dari jemuran, tinggal ngepak ke kardus-kardus. Jadi sangat apa istilahnya itu, sangat banyak menyerap tenaga kerja, kemudian juga bisa dari segala umur usia. Intinya asal ada kemauan, memang betul pasti ada jalan. Kebetulan juga di kampung Si Abang ini tidak memandang usia, semua bisa pegawai di kampung Si Abang ini. Ya betul. Jadi para agen-agen tadi sepakat dia mengajak yang warga yang tinggal di sekitar. Jadi kalau yang pengangguran, yang nggak jelas, daripada dia kerjaan yang negatif-negatif, dirangkul untuk kerja di pengrajin pengolahan iwak asin ini. Ya, saya minta Pak RW dan Pak RT supaya dia ikut berperan juga di sana. Apa nanti kita bentuk paguyuban, jadi yang bisa mengatur, menata bagaimana ini orang yang belanja ke sentra iwak asin sini sekaligus dia wisata. Nah, jadi kita pastikan tempat parkirnya ada, baik itu parkir motor maupun parkir mobil, dan kendaraannya aman. Jadi ada petugas yang menjaga ya. Jadi kalau semakin banyak yang berkunjung di sini kan pendapatan masyarakat semakin tinggi. Nah, tapi peran dari Pak RW Pak RT untuk apa mengaktifkan Linmas melalui paguyuban, dan yang kedua untuk didata. Sebenarnya yang belanja ke sini atau barang yang kita produksi ini keluarnya kemana saja? Ya seperti yang kamu PP Tanggerajo yang sudah viral dan sudah keliling wilayah Sumsel. Nah, harapan kita seperti itu juga. Sentra iwak ini selain dia dijual ke agen besar, misalnya ke Permasi ini ada ke 10 Ulu, tapi semakin banyak juga yang belanja langsung ke lokasi. Nah, iya. Jadi istilah itu yang dulunya tuh nak pesen iwak masin itu harus ngantar, sekarang karena lokasi itu aman, pemesan tuh langsung datang ke lokasi. Ya betul. Jadi barangnya apalagi sekarang kan zaman puasa ngabuburit kan, masih ada waktu kan nunggu sambil buka, dia beli iwak asin di tempat sentranya dan bisa foto-foto. Ya seperti tadi kan foto di view-nya jemuran iwak asin itu sangat bagus sekali, apalagi kelihatan musi baik di jembatan Ampera maupun jembatan Musi 6 yang sangat indah.